perlu kami jelaskan sedikit bahwa pada saat penyitaan itu klien kami hanya menerima berita acara penyitaan tanpa adanya surat perintah penyitaan dan juga penggeledahan. Nah, surat berita acara penggeledahan. Nah, maksud kami sini adalah kalau berita acara penyitaan atau berita acara penggeledahan ada, berarti seharusnya ada dong surat perintah penyitaan atau penggeledahan. Nah, belakangan kami baru tahu bahwa surat perintah penggeledahan dan penyitaan itu ada pada saat di persidangan. Tapi pada saat prosesnya itu yaitu tanggal 3 April itu tidak pernah diberikan dan juga tidak pernah diberikan salinannya kepada klien kami. Nah, hal itulah yang menyebabkan kami dalam hal ini sebagai kuasa hukum daripada pemohon mengajukan sah tidaknya penyitaan tersebut, dan tentu saja berakibat menjadi penetapan tersangka oleh BPOM terhadap klien kami. Jadi itulah kami mengajukan gugatan pra peradilan tersebut, dan ini sudah berlangsung beberapa kali dan kemungkinan Senin depan tanggal 1 sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Medan. Apakah BPOM diduga adanya arogansi atau adanya ketidakprofesional dalam BPOM dalam kasus ini, ada mencium aroma itu seperti itu ya? Ya, justru kami menduga hal tersebut ada ke situ, makanya kami mengajukan gugatan pra peradilan tersebut karena menurut kami harusnya kami melihat ada beberapa kejanggalan seperti contohnya LP-nya tanggal 23 April, baru surat tugas tanggal 23 April, baru SPDP juga tanggal 23 April, dan belakangan kami tahu ada surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan yang belakangan itu ditunjukkan ke kami pada saat persidangan, tapi pada sebelumnya tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah diberikan salinan kepada klien kami. Ini itu yang kami melihat bahwa ada semacam arogansi daripada BPOM dalam hal penyitaan dan juga penetapan dari klien kami. BPOM ini kan mereka kan ini kan menyelidiki kasus makanan atau obat-obatan yang sudah diedarkan atau sudah berproduksi untuk digunakan dipasarkan. Itu sebenarnya perusahaan ini sudah melakukan pengedaran atau bagaimana? Karena kan pendiriannya kan Desember 2023. Nah, disitulah yang menjadi permasalahannya. Karena klien kami sepanjang sepengetahuan kami itu belum mengedarkan dan belum memproduksi, baru hanya sebatas misalnya uji coba. Tetapi oleh BPOM mengatakan bahwa kita sudah melanggar atau sudah memproduksi dan melanggar undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Gitu. Di situ yang kami melihat bahwa ada ketidakprofesionalan daripada BPOM. Gitu. Berarti belum ada memasarkan produk? Belum, sama sekali belum. Jadi alat dan bahan baku yang digunakan itu sebagai apa dilakukan oleh BPOM? Sebagai barang bukti seperti apa? Mungkin iya. Ada pun memang beberapa bahan baku, barang milik klien kami yang diambil lah, kalau bahasa mereka diambil, itu hanya masih untuk percobaan, dan sebagian produk yang diambil oleh pihak BPOM Medan itu sudah punya registrasi NA, artinya secara hukum sudah layak untuk edar, dan itu pun dijadikan sebagai bahan bukti untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Ke sana, tapi nggak pasti, tapi dari isu-isu yang beredar kita dapat info bahwa ada satu perusahaan besar yang memproduksi produk yang sama di bidang kosmetik. Kebetulan produksi usaha klien kami ini adalah bidang kosmetik, yang mencoba supaya
mematikan dalam tanda kutip supaya tidak ada saingan dalam produksi yang sama. Dan kebetulan juga direktur dalam perusahaan klien kami ini adalah mantan dari perusahaan besar tersebut. Lagi pula terdengar juga info bahwa direktur perusahaan besar yang kami duga sebagai pelaporan atas kasus klien kami adalah pensiunan dari Badan POM sendiri sejak tahun 2011. Itu menurut data dari kami, tapi kami tidak tahu siapa namanya, tapi info yang kami dapat dari klien kami seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.